Oke guys, balik lagi ya sama gua nih. Sekarang gua sebelum menunggu apa? Kita Kawan kita. perform di belakang sana, jadi gua mau nanya-nanya dulu tentang perihal band ya. Lu siap gak nih? Ah, Siap gak buat jawab? ya oke kita jawab seadanya aja ya, gitu jawab. Nah, oke. Jadi gua mau nanya nih ya, menurut lu nih ya, hal yang penting dijaga dalam suatu kelompok band itu selain permainannya yang bagus, enak didengar tuh menurut lu yang penting yang poin pertama itu apa nih? Kalau untuk yang harus dijaga dalam band itu yang pertama tuh komunikasi kayaknya. Karena komunikasi itu penting banget ya. Contohnya misalkan lo menjalani suatu hubungan. Nah, kalau misalkan lu nggak ada komunikasi sama pasangan lu ya berantakan kan hubungannya. Ya, begitupun sama band ya. Ya, anggap aja band itu musik lah, musik itu pacar lu. Tapi kalau lu di dalam musik itu nggak ada komunikasi, terus sama keluarga juga lu nggak ada komunikasi, ya pasti bakal berantakan. Ya gitu sih intinya. Oke, jadi komunikasi. Komunikasi ya, guys. Kita Yang sambil ngopi pertama. aja ya? Iya, sambil ngopi, Sa. Pertama tuh berarti komunikasi. Yang kedua nih kan di dalam satu band tuh komunikasi udah terjaga, permainan udah bagus. Tapi kadang ada perbedaan pendapat, entah itu gua maunya gini, gua maunya gitu. Nah, itu lu menyikapinya gimana? Ya, kalau untuk apa ya, perbedaan pendapat sih wajar, namanya dalam satu band itu kan ada beberapa orang ya kan, jadi susah kalau buat kita menyatukan 5 kepala atau beberapa kepala untuk jadi satu pendapat ya, susah. Nah makanya itu kembali lagi ke nomor satu, komunikasi. Komunikasi. Nah disitulah kita berunding untuk apa ya, misalkan untuk menyatukan pendapat kita masing-masing gitu. Nah disitu nanti bakal ketahuan tuh, bakal ada jalan keluarnya kayak gitu sih kalau menurut gue pribadi gitu ya. Iya. Tapi kalau Berarti poin-poin dari pertanyaan gua kedua tadi tetap jawabannya satu komunikasi. pasti kalau komunikasi lebih penting banget intinya gitu. Oke. Tapi emang komunikasi udah dijalanin nih. Tapi masih aja nih kisruh-kisruh di dalam kelompok band kita nih. Nah, kira-kira sebenarnya sih apa sih yang perlu ditetapkan, diterapin gitu buat ngejaga biar kita bisa nyontoh band-band yang udah terkenal di sana tuh sampai puluhan tahun gitu kan. Kekeluargaannya itu benar-benar terjaga. Nih, menurut lu harus gimana nih untuk kita-kita nih yang baru bisa dibilang pemula untuk menjalani hobi musik dan pengen seperti mereka gitu. Kalau masih seperti itu gitu ya, masih diulangi-ulangi aja ya, susah sih kita. Gimana ya, maksudnya pribadi masing-masing sih beda-beda ya. Kalau untuk itu kayaknya Mungkin gini ya, mungkin rasa egonya mungkin. iya, namanya menurut gue sih kalau namanya dalam satu band itu ya kita harus tetap sih jaga komunikasi, sering ngumpul intinya gitu. Ngumpul ya. Sering ngumpul, meskipun jarang ngumpul juga kalau komunikasi jalan, gue yakin dalam Iya, musik nggak bakal pecah sih. Iya sih benar. Gue yakin dalam apa ya, musik band-band papan atas juga kalau misalkan nggak apa, mereka nggak kumpul tapi komunikasi Iya. di suatu grup atau ada komunikasi lah intinya ya. Tapi satu hal yang susah dijaga tuh konsisten, guys. Konsistennya ya pasti, Konsisten ya. konsisten dia itu harus Jadi, banget itu. pikiran kita tuh yang masih pemula gini tuh pengen cepet-cepet buru-buru gitu, Nah, legit ya kan. ya. Bahkan pengen bersaing dengan yang udah wah gitu kan. Ya betul. Tapi kita nggak memikirkan di belakang kita tuh kita perlu dukungan, bukan cuma dukungan doa, semangat, Usaha. tapi ya usaha. Iya. Usaha juga dibarengi sama Iya biaya, betul. ya kan? Ya namanya dalam musik tuh nggak gampang ya. Kita terkadang kalau karya kita misalkan menurut kita bagus, tapi belum tentu menurut Ya. orang lain bagus gitu. Tapi ya bukan berarti kita harus berhenti berkarya, Ya. tapi coba cari kesalahan kita di mana, kayak gitu kan. Jadi harus benar-benar konsisten sih untuk dalam suatu musik tuh. Ya. Jadi mungkin Berat, menurut Ernest tuh tiap kali konsisten kita ngumpul tuh minimal ada poin penting yang bisa Betul. kita ambil ya dari Betul. kita ngumpul tuh. Jadi nggak cuma masalah terus. Iya kan? betul. Ya kita gua sama dia sama-sama punya band. Mm-mm. Tapi ya
nggak ada salahnya kolaborasi. Kita sharing. Ya, sharing Ya, ya kan. Berbagi Ya, bukan berarti cari tahu kelemahannya ya kan. betul. Tapi justru kita pengen tahu gitu, karena kita tuh punya masalah rata-rata sama. Betul. Di grup kita tuh komunikasi, entah kekompakan. Itu sih hal yang klasik perlu lah dijaga ya. Iya, klasik dalam Iya. musik tuh. Ya, gitu. Banyak lah pokoknya. Komunikasi sih jarang. Bener, dalam musik tuh komunikasi Ya, jarang. tapi gue juga semangat kok. Walaupun gue nggak istilahnya banyak mungkin ngerasa nggak dihargain atau apa, tapi gue nggak gue masukin ke Ya. hati. Mungkin jaga sikapnya ya dewasa lah. Betul. Nggak usah baper, intinya di dalam band tuh nggak usah baper ya. Jadi gini, apa ya? Tergantung kita menyikapinya ya. Kalau misalkan gini, kita dikritik nih dalam karya kita atau dalam musik kita, dalam pembawaan musik kita atau apalah pokoknya. Kalau lu langsung hati lu sempit gitu. Ya, Susah. susah. Ya, pasti lu bakal marah. Iya, marah. Coba buka gitu, kritikannya terima, Iya. terus kita cari kesalahan kita di mana benar-benar. gitu. Itu Itu bener penting banget, karena apa ya, dalam musik tuh ya kalau misalkan lu hati lu nggak terbuka, susah. Oh, susah dong. Asli banget. Pokoknya kalau main lu nggak bener, main lu nggak enak, langsung Iya. dimasukin ke hati ya nggak usah deh ya kan. Iya. Contohnya Iya. hal kecilnya aja ya, Kak. Kita contohnya band di Kangen Band dulu. Iya. Waktu Kangen Band ada cacian banget kan tuh. Oh iya. Banget. Oh iya, tapi dia itu dijadikan satu Motivasi. motivasi, Wah. bahkan dijadikan satu, dia nganggapnya tuh terserah lu mau Iya. menghina gua bacotnya seperti apa ya kan. Ya, betul. Justru itu malah menaikkan Menaikkan apa ya? iya istilahnya Pamornya dia lah, popularitas dia. popularitas dia gitu. Nah ini kalau belum apa-apa kita dikritik sama tim sendiri udah baper ya mau gimana. Ya. Kita intinya gini sih, Nggak dalam usah. musik jangan, intinya harus terbuka satu sama lain. Oke, kalau masalah pribadi itu hal itu mas terserah ya Jadi masing-masing. ngomongnya dibuka bajunya gitu. Hah? Buka baju. Terbuka. Enggak ya, Oh, enggak ya. enggak, dia terbuka tuh dalam artian gini, Bro. Lebih dewasa sedikit lah. Dewasanya tuh nggak usah ada kata nggak enakan deh. Ya. Coba betul. dari sekarang belajar itu terbuka itu. Karena tujuannya buat ngebangun satu tim itu biar lebih kokoh ya, biar Betul. kuat. Jadi kalau ada yang tutupin, lu aja yang ngomong. Nah, gua sering kayak gitu tuh. Kebanyakan gua yang jadi pembicara. Iya. Ada satu teman gua yang nggak enak ke teman gua lagi. Gua yang harus bicara. Kenapa nggak lu, kata gua. Betul. Nggak enak gua. Sering Hampir sih. sama. Sering kayak gitu. Iya. Jangan Ya termasuk lu juga lah ya kan. Jangan ke band yang lain dulu deh. Ke satu band dulu aja deh. Iya. Kita saling terbuka aja gitu. Maksudnya kalau misalkan ada apa-apa saling terbuka. Kalau masalah pribadi ya itu urus sendiri ya. Cuma kalau ini kan Tapi setidaknya kalau sikap kita berubah tanpa alasan, sebetulnya itu ada masalah pribadi. Iya. Setidaknya kita tahu, betul. atau ceritalah sedikit, atau enggak ngomong gitu ya. Sorry hari ini gua nggak bisa diganggu, gua punya masalah pribadi dulu. Betul. Kita akan mengerti itu. Ya, makanya itu banyak band yang apa ya? Bukan bubar sih, disebutnya break lah. Break, dan mungkin ya bisa dibilang gonta ganti band sih. Ke band lain gitu, ikut band lain, ikut sana sini. Ya gua Itu karena sering diomongin gitu. Lu Iya. sebenarnya bandnya yang mana sih? Sama ini sama itu. karena mungkin kurangnya komunikasi, Iya. kurang konsistensinya, jadi terus Nah, ya tapi gua jawab ya biarin aja, ya gua seru-seruan aja. Iya. kata gua gitu. namanya kita ibaratnya perintis, main sama siapa aja hayu. Iya. Selagi kosong kan? Iya, sama siapapun nanti istilahnya, kalau gua entah kapan sukses di Iya. satu band atau gara-gara Betul. gua ikut siapa, berarti itu kan menguntungkan gua sendiri. Nah, Siapa tahu gua bisa ngajak yang lain gitu kan, iya gak? betul. Gue juga dulu kan apa ya? Pernah lah dulu zaman SMA gitu ya, kita bikin band, namanya masih egoisan gitu ya, wah, mau gimana gitu. Tapi ya untuk sekarang bikin band ya namanya kita udah saling dewasa, komunikasi jalan terus, harus wajib itu. Nih, lu tuh di Kanaya udah berapa? Kanaya itu terbentuk kapan sih? Canaya itu wah lama banget sebenarnya. Nah, Ini kira-kira kita bahas dari awal apa dari ini panjang nih ceritanya ini. Oh iya, panjang ya. Panjang banget. Ya ke Singkat aja ya. singkat aja lah. Oke, gua Singkat cerita ya. Ya. Kita tuh terbentuk udah berapa lama gitu kan? Udah gitu aja. Canaya dibentuk tahun 2016. Itu
personilnya tuh Udah mau 7 tahunan ya. ya udah 8 lah, 9. itu bukan di sini sih sebenarnya dibentuknya ya Canaya itu. Tapi lu tuh Sunda bukan sih? Sunda. Oh, Sunda, orang Sunda, iya. tenang. Heeh. Bandung, Bandung dah. Bandung, Banten bisa lah. Iya. Nah, terus Canaya dibentuk 2016-an, iya 2016-an di Serang lah, Serang Banten. Oh, jadi yang ngebawa Kanaya ke sini itu lu. Iya. Oh. Jadi bubar nih. Itu udah ada karya atau single Belum. lagu? Waktu itu masih ya namanya kita. Gue dulu masih terbentuk dalam satu komunitas apa ya? Clickers lah ya. Clickers. Ungu, fans ungu, iya, fans iya, ungu. iya, dia tuh ungu banget guys. Gue pernah jadi wakil Clickers lah, Clickers Clickers, Pandeglang ya. Gua salah satu pendiri lah ya. Yang di Karawang enggak lu? Ih, sombong banget gue ya. Yang di Karawang? Bukan. Oh, Ada enggak. lagi kalau Karawang ada lagi. Cuma karena gua kerja di sini jadi gue ikut. Oh iya. Nah, setelah itu bubar udah tuh. Gua bikin di sini dengan nama Peppermint dulu. Peppermint. Ya, tahu gua. Nah, itu. Gua tuh pernah sedikit bersaing dengan Peppermint dulu. Asli. Lu tahu story kustik dulu kan ya? Ya? Ya, betul. Padli nih. Story kustik Iya. yang pokoknya si itu siapa? Padli. Padli, iya tahu gak? Ini gua sampai cari tahu Peppermint itu siapa sih kata gua. Gua sempet emosi. Anjing, Peppermint siapa sih kata gua tuh ya kan? Yang mana sih orangnya ya kan? Oh, si Peppermint. Febri kata gua. Sama siapa tuh satu gitarisnya? Budil. Sama satu lagi ada Dulu yang di KPJ siapa? si Uwa. Iya. Ini si siapa namanya? Uwa lah disebut. Ya, kata gua teh itu orang kenal semua, gua gak enak dong kata gua teh ngomongnya ya. Ya udahlah, Iya. kata gua teh ngalah. Jadi di Peppermint tuh sebenarnya kita juga bukan bubar ya. Kita break suatu saat juga Tapi kita ada karya enggak di Peppermint? ada, tapi dengan formasi pertama. Oh, yang gua rekaman di Ripong. Iya, di sana di Purwakarta. Lu kan pernah nanya tuh ke gua. Iya, betul. Cek file gua dong yang Peppermint. Nah. Gua bilang, "Oh, Peppermint sih bukannya Kanaya," itu kata gua teh. itu hadiah apa ya? Hadiah dari festivalan sih sebenarnya. Apa ya? Reward lah. Jadi 2019 gue bikin Berapa lagu di Peppermint? satu karya doang, ya kan? Itu masih formasi pertama tuh dulu. Terus dari situ ada miskomunikasi lah, ada sedikit komunikasi kurang, dan kita ganti personil ya kan ke formasi kedua. Di situ kita coba bikin klip di studio gitu kan. Iya. Nah setelah itu udah gitu ya udah berjalan dengan adanya lah sampai kemarin kita break gitu kan. Terus Itu berapa kali ganti ya? 3 kali. Kan itu personilnya kan Kanaya sama Peppermint hampir mirip-mirip lah ya. Iya. Itu orangnya ya kan. Iya betul. Akhirnya lu mutusin buat pakai nama itu Kanaya. Canaya, iya. Canaya ya. Iya, Canaya ya. Karena kita Sunda semua nih. Sunda kabeh lah. Oh, iya. Jadi pakai Canaya tuh Oke. bingung juga sih Nah, ini namain. tuh, begini. Sehat. Alhamdulillah. Lagi ngobrol dulu. Ini gitarisnya Fobia, guys. Namanya Pram. Nah, ini pacarnya. Ya, jadi pas pembuatan Canaya tuh setelah berapa lama gitu dari setelah kita break dari Peppermint, gue coba kata gue bete gitu kan, nyoba bikin lagi. Waktu itu gua tuh personil tuh masih berdua sama Febri nyoba. Enggak, bukan sama Febri. Sama Dea yang jadi sekarang basis ya. Dia tuh gitaris ya. Ya dulu gitaris dia. Oh iya. Gua nyoba rekaman lagu dia. Pertama kan tuh Nah, judulnya dia. bukan, lagunya punya dia. Oh, lagu punya dia. Lagu Dea. Iya. Judulnya tuh apa ya, gue lupa. Judulnya Selembar Hati. Nah, gue nyoba. Tapi ada nggak di album Kanaya ini? Ada. Oh, Ada. Ini udah album kan lo? Dibilang dong. album baru 7 lagu mini, sih. Mini Album lah. Terus setelah itu tuh kita tuh gue ngontek Febri, Feb, lu sibuk gak? Kalau misalkan gak sibuk, jamming yuk gitu kan. Jamming, nah sama Ridwan lah langsung kontak lagi ke Ridwan. Itu kenal Ridwan di situ. Enggak, emang udah lama kalau Ridwan mah dari Peppermint juga awal itu dari Ridwan. Iya. Ridwan tuh formasi pertama.
Nah udah gitu tuh kumpul lah berempat, jamming ya kan. Setelah itu bikin nama tuh, bingung nama yang cocok apa. Udahlah Can Aya aja. Can Aya lebih simpel juga, nama kita Sunda kan. Oh ya udah, gas gitu kan. Udah bikin Can Aya, udah manggung lah di Tasik Karawang juga, di KCP juga, tapi kita di panggung yang bola Bestip. itu ya? Iya. Di Retsuki tuh, di Retsuki situ. Manggung di situ. Setelah itu ya udah sampai sekarang lah. Sampai sekarang, sampai buat mini album ada berapa lagu ya Itu kita. rekaman di mana sih? Rekaman kita home recording sih. independen ya? Di rumah kita sendiri gitu. Mantap lah. Ya makanya kita ya udah gas. Punya lagu, ngumpulin lagu, kita pilih lagu semuanya, dan akhirnya ada 7 lagu dan 1 lagu religi gitu kan. Iya, iya. Oh, ada lagu religi. Ada religi tuh, itu sebenarnya lagu religi tuh bukan ini ya, spontan sih, lagi Puasa, santai. bulan puasa. Ya sebelum Pasti nggak puasa. puasa nyiptainnya, habis ngerokok ya kan? Gua pernah habis ngerokok ya kan gitu ya. Ada inspirasi. Inspirasinya lagu religi aja. Ya makanya Kenapa tuh. lagi bersih kok nggak keingetan ya Betul. kata-kata mutiara, istilahnya mengagungkan sang pencipta Mm-mm. gitu ya kan. Tapi begitu kita udah nggak puasa nih guys, udah ngerokok, udah makan mie, Ada jadi ada inspirasi ya. bener. Itu langsung tuh dari situ. Tapi ya karena bikin. gua bikinnya kayak gitu nggak pernah direkam sampai sekarang gua. Lupa malah. Asli. Tuh Pernah di recording lah. sebenarnya bikin sama istri sih itu lagu religi itu, sama istri gua ya. Jadi istri gua bisa dibilang penulis juga ya, dia suka bikin cerpen. Oh iya. Terus gua bingung mau bikin lirik apa, sama dia dikoreksi lah. Terus habis itu diganti lah beberapa lirik, ada beberapa lirik yang dia ganti, dan akhirnya tercipta lagu. Gua kasih nada lagu itu dan cocok lah, makanya gua langsung, nih gua ada punya lagu religi, kita gas bareng-bareng, dan akhirnya jadi 8 lagu sekarang. Nah untuk ini sekarang kita lagi apa? track juga, tinggal take vokal doang sih sebenarnya. Oh ada itu dulu lagu. Ada. Oh guys, kan ya. Heeh. Pastinya ada di Spotify. Iya pasti Itu gua udah denger lagu semua sih, karena lu yang pernah mengirim ke gua filenya ya semuanya. Iya. Ya itu sebenarnya gua tiap kerja gua kemarin semua gua. Kan gua buka file Spotify ya, bisa muter ini kan file pribadi. Ini lagu siapa ya? Gua nggak tahu tuh band siapa aja. Banyak banget di HP gua yang ini. Banyak band Karawang itu lagu-lagunya dikirimkan. Gua pernah bikin momen kirim ke gua ya. Lupa tuh gua, tadinya tuh mau gua japri lagi gitu. Mau gua up gitu ke YouTube-nya FMK kan. Tapi sebenarnya gua lupa ini siapa yang itu siapa single yang kirim. single gimana ya, menurut gue kurang ini ya, kurang, karena lagunya galau banget, asli galau banget itu lagu. Tapi Jadi rencana yang mau dibikin video klip tuh yang lagu yang mana? lagu yang berawai kayak Berawai. baru rencana ya, berawai, judulnya berawai. Karena kan lagu itu kayaknya cocok banget lah buat mengungkapkan perasaan-perasaan kita yang lagi galau gitu. Oh, itu lagunya buat pasangan. Dibilang pasangan bukan sih, jadi apa ya, intinya sih saat lu masih menyayangi seseorang gitu, intinya gitulah, tapi lu ditinggalin gitu. Oke, nanti lah lanjut lagi ya. Oke, kita sholat dulu kayaknya nih, udah maghrib nih. Iya. Maghrib guys. Oke, kita lanjut lagi nanti. Nanti kalau pulangnya mungkin lebih rame ya. Ya kita ramean aja. Itulah singkat cerita. Ada. Makasih ya. Oke, yuk, sip.